Saya pernah tanya pada Pak Dirut, mereka tidak punya SDM untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, belum lagi masalah kualitas air, ya kan? Tapi jumlahnya banyak. Nah, jadi setelah kita tanya kenapa jumlahnya banyak tidak sesuai dengan kebutuhan, ini mungkin yang perlu kita koreksi ke depan. Kita juga sampaikan, kita berharap nanti dalam pembahasan ke depan kita ingin RPJMD yang kita susun ini memang mengurai sampai ke akar-akar masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca Idul Fitri, Tendang Bebas Hafiz hadir lagi. Insya Allah ini adalah episode ke-13. Kita akan berdiskusi panjang terkait tema kita hari ini adalah tema politik. Menjadi anggota DPRD itu tidak mudah dan tidak murah. Apapun yang dilakukan oleh teman-teman ketika berjuang, ketika berkompetisi, ini adalah bagian dari cara-cara demokrasi. Mungkin saja banyak asumsi bahwa menjadi anggota DPRD itu berbiaya besar, butuh finansial yang cukup lumayan besar. Hari ini saya hadirkan narasumber, seorang anak muda Dr. Hewan Basrizal yang mencoba keluar dari fatsun bahwa berpolitik itu berbiaya mahal. Tentu banyak strategi, banyak taktik yang dilakukan oleh anak muda ini untuk menuju ke parlemen. Sengaja kami hadirkan seorang anak muda ini karena kita lihat ada fenomena seorang anak muda yang pernah lulus menjadi P3K kemudian tidak mengambilnya. Ini menjadi sebuah fenomena menarik bagi kita untuk kita kupas. Dan tambahan lagi yang menarik adalah dulu putra kelahiran Sari ini adalah seorang lulusan IPB yang dulu kampung anak muda ini di tahun 90-an adalah kampung terisolir. Tapi hari ini sudah bangkit, move on, dan sudah banyak kader yang dilahirkan. Kalau kita tidak salah, ini adalah yang ketiga atau keempat menjadi anggota DPRD dari Sari Alahantigo. Ada Pak Rusli Intasati, ada Pak Marsal Syukur, Pak Efdizal, dan ada Pak Dr. Hewan Basrizal. Selamat datang di podcast Tendang Bebas Hafiz, Pak Dr. Hewan. Kita mulai mungkin sedikit perkenalan dari Pak Dokter kepada kawan-kawan yang menonton channel ini maupun publik. Silakan. Terima kasih Bang Hafiz yang saya hormati dan juga menjadi inspirator bagi saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Basrizal, lahir di Sari Alahantigo lebih kurang 40 tahun yang lalu. Saat ini alhamdulillah diamanahkan menjadi salah seorang anggota DPRD dari Dapil 5. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga, istri Padang Panjang, dari Padang Panjang, dan alhamdulillah sudah dikaruniai anak 2, Bang Hafiz. Nah, tadi dalam narasi pengantar kita sampaikan bahwa di satu sisi pernah lulus P3K, kemudian banting setir, walaupun profesi dokter hewan itu tidak dilaksanakan, cuman banting setir ke politik ini tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat maupun publik. Apa sih yang memotivasi seorang dokter hewan ini masuk ke dunia politik? Terima kasih Bang Hafiz. Sebelumnya saya memang agak grogi sebenarnya. Diwawancarai oleh mentor, juga inspirator bagi saya. Karena yang ditanya tidak lebih hebat daripada yang menanya. Baik Bang Hafiz, mungkin memang banyak pertanyaan ini muncul di saat saya muncul sebagai salah seorang politisi di bagian selatan yang sebelumnya kegiatannya jauh dari hiruk pikuk kegiatan politik yang ada di Nagari dan ataupun di Kecamatan Hilir Gumanti. Namun sekitar tahun 2020, pertimbangan yang matang, saya memutuskan masuk untuk ke salah satu partai politik. PKS ya? PKS, ya. Ini emang inspirasinya lahir karena pada akhir-akhir ini banyak muncul politisi muda, Bang Hafiz. Salah satu mungkin yang intens waktu itu berinteraksi
Bapak Wakil Gubernur kita. Mungkin karena satu alma mater kita pernah ikut kampanye beliau, Pak Audi. Ya. Melihat gebrakan beliau, salah satu anak muda yang muncul di pentas politik, banyak lagi yang lain sebenarnya. Itu adalah inspirasi awal saya memilih terjun ke dunia politik dan masuk ke Partai PKS. Sebenarnya inspirasinya adalah di saat bersamaan saya juga lulus P3K. Ya. Yang mana kita tahu pegawai negeri adalah satu cita-cita yang banyak ini sama anak muda. Impian banyak orang, apalagi di daerah gitu kan. Di saat yang bersamaan saya juga di saat kita akan melakukan pemberkasan, di saat itu pula saya memutuskan untuk masuk ke partai politik. Jadi pertanyaan yang tadi sebenarnya adalah pertimbangan. Ini pertimbangan saya masalah apa, Bang Hafiz? Saya ingin bermanfaat lebih banyak untuk masyarakat. Tadi Bang Hafiz telah sampaikan, saya lahir dan tumbuh di daerah yang sulit. Iya. Dulu namanya daerah tertinggal di Seriak Lantigo. Jadi apapun daerah sulit, kalaupun jalan terakhir daerah lain sudah selesai di aspal, paling terakhir baru dapat aspal. Daerah lain sudah terang menerang dengan listrik, daerah kita paling terakhir dapat listrik. Dan infrastruktur yang lain. Ini yang memotivasi saya, Bang Hafiz. Kalau seandainya saya tetap mungkin saya ambil PNS, mungkin bisa juga berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat. Tapi saya lihat jadi anggota legislatif merupakan lembaga yang strategis untuk memperjuangkan aspirasi, apalagi untuk daerah klien saya yang saya katakan masih daerah sulit. Gitu Bang Hafiz. Nah, kemudian seorang anak muda telah memilih jalur pengabdiannya di dunia politik. Saya kira ini adalah aset Kabupaten Solok yang mesti kita jaga, kemudian kita support bersama-sama. Di luar itu, cita-cita lain terhadap kondisi di Hiliran Gumanti seperti apa kira-kira Pak Dokter? Dari perjalanan kita lahir, tumbuh, lalu kita berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Saya juga bersyukur. IPB ya? Ya, IPB dapat kesempatan menimba ilmu di IPB. Ini merupakan bekal kita, Bang Hafiz, ya, untuk melihat lebih utuh kondisi di daerah kita. Melihat kondisi daerah kita yang tertinggal di bidang infrastruktur jalan, mungkin pendidikan, ekonomi. Jadi ke depan kita melihat perjalanan kita di dunia politik sekarang ini, alhamdulillah amanah ini telah diberikan oleh masyarakat. Di lembaga ini kita berkesempatan untuk menyuarakan aspirasi, menyusun perda bersama Bupati, termasuk membahas anggaran dan menetapkan anggaran. Bahkan nanti tentu ada sekaligus fungsi pengawasan. Dengan fungsi yang 3 ini, Bang Hafiz, kita akan maksimalkan. Bagaimana pertama tentu prioritas kita untuk daerah sulit ini, memang karena setiap kali ditanya ke masyarakat selalu mengeluhkan masalah infrastruktur jalan. Ya kan? Walaupun di bagian lain kita banyak juga tertinggal. Tapi karena memang ini yang menjadi momok selama ini, seolah-olah kalau orang mau ke Seriak Lantigo itu memang walaupun jaraknya dari ibu kota kecamatan lebih kurang 45 atau 50 kilo, tapi terasa jauh. Ini masalah jalan, infrastruktur jalan yang sulit. Jadi perjuangan kita di awal, kita ingin pembangunan jalan yang berkualitas untuk daerah-daerah sulit ini memang menjadi prioritas. Tidak hanya di Hiliran Gumanti, kita juga akan perjuangkan di Tigo Lurah atau di Payung Sekaki misalnya, Bang Hafiz. Ya. Ya. Karena ini merupakan infrastruktur untuk daerah-daerah tersebut, untuk nagari-nagari yang ada di 3 kecamatan tadi minimal Kabupaten Solok, ini menjadi aspirasi utama bagi masyarakat. Terkait dengan pembicaraan kita terhadap infrastruktur, ini sebenarnya kan infrastruktur yang berkeadilan, mestinya idealnya. Nah, selama kurang lebih 7 bulan di DPRD, sudah sejauh mana perjuangan Pak Dr. Hewan memperjuangkan kondisi infrastruktur yang mengenai jalan kabupaten ini? Saya juga ingin membuktikan sebenarnya posisi kita sebagai wakil rakyat mempunyai bergening apa tidak. Ternyata alhamdulillah dengan komunikasi kita dengan Pemda,
didukung dengan teman-teman di DPRD, kita sampaikan bahwa nagari kita mestinya dapat prioritas untuk pembangunan atau rehab jalan yang rusak. Akhir-akhir ini mungkin dengan kondisi geografis yang memang jalan kita ada di daerah yang labil, ditambah lagi dengan cuaca yang kurang, yang lebih banyak hujan, banyak terjadi longsor, banyak juga terjadi ada yang terban, ada yang amblas. Alhamdulillah dengan komunikasi kita dengan eksekutif, Bapak Bupati, juga dinas-dinas terkait, dibantu dengan teman-teman DPRD, saya yakin bukan sengaja ditinggalkan oleh pemerintah, tapi mungkin barangkali pemerintah ini dengan adanya komunikasi dari beberapa orang anggota DPRD, dari bagian selatan, dan teman-teman DPRD yang lain, responnya lumayan luar biasa, Bang Hafiz. Sehingga kalau kita lihat, walaupun sering kali terjadi bencana alam misalnya di jalan kita, terutama ruas Talang Bumungo menuju Sariat Sungabu, tidak menunggu hitungan hari, alhamdulillah tim penanggulangan minimal untuk tanggap darurat, bagaimana supaya bisa jalan ini bisa dilewati kembali oleh kendaraan roda 4, itu bisa langsung dikerjakan, Bang Hafiz. Kaitannya dengan ekonomi kira-kira apa infrastrukturnya? Ya. Jadi Bang Hafiz, kenapa kita memperjuangkan masalah infrastruktur dasar di negari kita? Karena ini memang menyangkut dengan daya saing, Bang Hafiz. Ya. Alhamdulillah daerah kita memang mempunyai beberapa produksi unggulan. Ada manggis, ada beras sari, palawija, tanaman tua ya. Ya, tanaman tua, lebih rata-rata tanaman pangan seperti beras dan tanaman tua. Ya. Ini termasuk tentu juga berhubungan dengan mobilisasi kebutuhan pokok ya. Akses transportasi ya. Akses transportasi. Jadi di saat jalan yang kita ceritakan tadi masih sulit seperti ini tentu berhubungan dengan nanti meningkatnya biaya logistik. Atau sebaliknya, kalaupun kita punya produksi pertanian kita untuk membawa ke pasar, itu membutuhkan menambah biaya transportasi. Ini ujung-ujungnya adalah menyangkut dengan daya saing. Artinya semestinya daerah lain dengan produk yang sama bisa harganya mungkin 40.000, tapi kalau di Sari Alantigo para toke-toke misalnya belanja mungkin di angka 38.000 gitu. Ini tentu berpengaruh terhadap penghasilan penduduk yang ada di negari kita yang masih tertinggal, Bang Hafiz. Tidak percuma beliau ini menjadi anggota DPRD, cukup gamblang menyampaikan. Nah, tadi Pak Dr. Ewan menyampaikan ini kan banyak potensi tanaman tua. Iya. Kira-kira tanaman tua yang sudah memberikan keutuhan ekonomi kepada masyarakat lokal apa kira-kira? Ya, untuk daerah kita misalnya di selatan, di Hiliran Gumanti, mulai Talang Bungo sampai ke Sungai Abu itu lebih banyak tanaman tua. Tanaman tua ya. Salah satu yang telah menghasilkan bagi masyarakat adalah kapulaga, ya kan. Kemudian kulit manis, terakhir manggis, gitu kan. Kalau padi, alhamdulillah itu memang sudah lama. Tapi ini mungkin berhubungan dengan mindset masyarakat. Masyarakat kita masih berpikiran tanaman-tanaman tua, apalagi tanaman buah, ini memang masih belum ditanam atau diusahakan berdasarkan skala usaha, Bang Hafiz. Usaha-usaha yang akan ditempuh nih? Ya, selaku anggota DPRD kira-kira? Ya, jadi ke depan kita ingin potensi-potensi yang sudah dikabarkan oleh alam seperti ini, ya kan? Ini kan sudah lama nih. Saya dulu tukang panen manggis, Bang Hafiz. Kecil ya, waktu kecil ya. Waktu SD dulu, ya kan? Sampai saat ini di jorong saya itu, walaupun sudah puluhan tahun manggis ini punya harga yang bagus, punya pasar yang bagus, gitu kan? Tapi masih belum ada masyarakat yang tergerak untuk menanam lebih banyak lagi. Lebih masif. Nah, inilah yang akan kita lakukan ke depan. Kita akan nyampaikan kepada masyarakat kita untuk menggunakan lahan-lahan mereka. Padahal lahan-lahan masih banyak, Bang Hafiz. Lahan-lahan kosong yang tidak produktif masih banyak yang berpotensi akan kita gunakan. Nah, ini karena berhubungan dengan mindset, ini akan kita sampaikan terutama kepada anak-anak muda, regenerasi petani, bahwa dengan bertani bisa sejahtera. Bisa sejahteranya bagaimana? Tentu usaha pertanian yang mereka lakukan harus berdasarkan mulai dari
tata kelolanya, budidayanya, sampai perawatan, sampai pasca panennya, tentu berdasarkan skala-skala usaha. Ya. Ya. Jadi itu salah satu. Lalu tentu nanti kita akan support dengan bibit-bibit unggul. Terhadap komoditi yang tanaman tua yang dianggap produktif dan memberikan dampak ekonomi. Ya. Kemudian ini kan Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, dulu namanya hanya Lembah Gumanti, kemudian terjadi pemekaran secara administratif. Kita kan dialiri oleh Batang Gumanti. Saya dapat informasi ternyata yang memulai ikan larangan itu terlebih dahulu adalah Sari Alantigo. Ini sejarahnya gimana Pak Dokter? Iya. Pada tahun kalau nggak salah itu 2005 ternyata setelah cross check datanya itu Bapak Gamawan Fauzi datang ke Sari Bawah, tepatnya di jorong saya Sari Alantigo itu, melepaskan bibit ikan. Ya. Nah, jadi jenisnya dulu sebenarnya kita punya ikan endemik di situ namanya ikan gariang. Ikan gariang ya. Tapi karena kita perlu simbolis untuk melakukan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan ikan sungai larangan, kita lepaskan juga bibit ikan ikan kalau di situ namanya ikan keramba tuh. Ikan keramba ya. Jadi pada tahun itulah cikal bakal mulainya ikan sungai larangan di Hiliran Gumanti. Alhamdulillah dengan berbagai tantangan, memang tantangan awalnya luar biasa. Karena saking langkanya ikan di sungai itu, ya kan? Jadi melihat ikan secara kasat mata di sungai itu memang sesuatu yang luar biasa, suatu keanehan karena nggak pernah terjadi. Ternyata begitu dipelihara, tidak ada gangguan dari masyarakat. Ternyata ikan yang saya sebutkan tadi, ikan endemik yang ada di situ, ikan gariang, memang berkembang luar biasa. Dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Termasuk kemarin yang di Sungai Abu itu ya, sampai ke bawah ya. Ya, bertahan sampai sekarang dan kita telah lakukan panen berkali-kali. Dan itu dampak ekonominya luar biasa dan dipergunakan untuk kegiatan membangun fasilitas umum yang ada di jorong-jorong, bisa masjid, bisa gedung pemuda misalnya, dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya di lembaga yang ada di jorong. Inilah yang menjadi inspirasi awal bagi jorong-jorong yang ada di Nagari Sari Sungai Abu terutama, termasuk juga Talang Babungo, membuat kegiatan serupa. Nah, kalau sekarang memang yang terbesar itu yang kita panen sama Pak Bupati kemarin di Lubuk Muaro itu. Lubuk Muaro ya. Karena sungainya lebih besar. Ikan yang dilarang lebih panjang. Ya. By the way nih, ngomong pembicara dasar kita lagi. Ini kan kalau saya mencoba menganalisa di 2024 awal sebelum Dr. Hewan menjadi seorang anggota DPRD, Dr. Hewan adalah bagian orang yang mencoba mementahkan money politik. Nah, artinya berpolitik tanpa berbiaya besar. Kira-kira ini apa strateginya waktu pileg kemarin ini, Pak Dokter? Kita yakin dalam politik itu kan intinya kita dikenal lalu disukai. Kenal, suka, dan percaya. Nah, jadi itu alurnya yang kita pahami. Sejak tahun 2010 selesai menyelesaikan kuliah di IPB, langsung pulang kampung kan. Kita tinggal di Lembah Gumanti, di Alam Panjang. Sehari-hari memang berinteraksi dengan banyak masyarakat. Termasuk peternak ya? Peternak, penghobi. Iya, penghobi ya. Itu dasar kita. Intinya berdasarkan konsep tadi, berarti kita sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Karena kita menawarkan jasa, gitu kan, melayani servis masyarakat. Ini kan mirip juga dengan politik. Jasa yang kita tawarkan, kita dikenal, lalu kita dipercaya sama masyarakat. Saya analisa, saya ini selama lebih dari 10 tahun melayani masyarakat. Tidak ada yang begitu komplain lah masyarakat dengan pelayanan kita. Nah, ini kalau misalnya kita tawarkan dalam bentuk lain, kita mau minta suatu kepercayaan dari mereka, misalnya di politik yang kita lakukan kemarin, saya yakin barangkali mereka sama percayanya dengan profesi yang kita tawarkan ke mereka. Itu dasarnya, Bang Hafiz. Dasar kita itu. Kenapa kita mau menawarkan diri
untuk menjadi kandidat yang mau dipilih oleh masyarakat. Market konstituennya ini udah jelas ini. Iya. Nah, ini boleh dijawab, boleh tidak ini, boleh juga dirahasiakan. Berapa sih kira-kira finansial untuk menjadi seorang anggota DPRD habis kemarin? Ya. Jadi Bang Hafiz, alhamdulillah dengan modal yang kita sampaikan tadi, modal sosial yang kita miliki, saya memang hanya menyediakan untuk operasional aja Bang Hafiz. Personal kita, personal tim. Ya, personal kita, personal tim. Mungkin kalau saya jujur aja, dari setahun sebelum tanggal pemilihan, saya sudah masukkan ke rekening lebih kurang 150 juta. Iya, iya. Nah, itu sampai terjadi pemilihan, dan syukuran-syukuran duit itu masih tersisa lebih kurang 30-an juta. Wah, ini kan politik berbiaya rendah ini. Nah, setelah kemudian terpilih menjadi ketua DPRD, suaranya berapa kemarin? Lebih kurang 1.632. 1.600 dengan biaya 120 juta, ini betul-betul politik berbiaya hemat dan berbiaya murah. Sekaligus mementahkan bahwa untuk menjadi seorang anggota DPRD itu butuh 800 juta, butuh 1 miliar. Hari ini Dr. Hewan membuktikan bahwa ini bisa dilakukan kalau kita melakukan, sudah punya modal sosial. Selama di DPRD 7 bulan terakhir ini, fenomena di DPRD yang menarik apa kira-kira Pak Dokter? Ya, lembaga DPRD adalah lembaga kita untuk menyampaikan, mengeluarkan gagasan kita, gagasan-gagasan terbaik kita. Dalam itu kita juga banyak berinteraksi dengan senior-senior kita yang bahkan 2 kali atau 3 periode, seperti senior kita Bang Hafiz, ada lagi senior-senior yang lain gitu kan. Kita mulai berinteraksi dengan birokrat-birokrat senior yang ada di kabupaten ini. Kita juga mulai berinteraksi dengan pimpinan tertinggi, misalnya Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Ini merupakan pengalaman baru bagi kita, bagaimana kita menyampaikan gagasan, lalu memperjuangkan gagasan kita supaya bisa menjadi kebijakan lah. Kebijakan di ini. Apalagi akhir-akhir ini atau program ya. Program akhir-akhir ini kita juga tertantang dengan kegiatan menyusun rencana RPJMD. RPJMD, Ranwal ya. Ya, Ranwal. Komisi berapa ini? Apa-apa yang membidangi komisi dokter ini? Ya, kegiatan kita selama ini lebih banyak berinteraksi dengan petani. Saya lebih memilih komisi 2. Yang notabene komisi yang kurang dalam tanda kutip kurang diminati di DPRD. Iya. Ya, jadi kita pilih komisi 2. Mitranya apa kira-kira? Mitranya ada Dinas Pertanian, Koperindak juga, BKD, ada PDAM juga. Ya. Ya, Perumda yang ada di Kabupaten Solok. Perusahaan umum daerah ya. Terakhir kita punya badan baru, Bapemda, pendapatan. Ini karena Dr. Hewan sudah menyangkut persoalan PDAM ini, bermitra dengan PDAM. Ini kan di dapil kita ini lagi fenomena terhadap masalah air PDAM yang memang bukan air PDAM ini bukan perusahaan daerah air minum, itu namanya. Tetapi dalam aplikasinya ternyata bukan untuk minum saja, jangankan untuk minum, untuk cuci saja itu tidak layak. Fenomenanya seperti apa ini PDAM Kabupaten Solok? Ya. Dalam kita melaksanakan tugas-tugas di Komisi 2 berhubungan langsung dengan mitra, salah satu yang menjadi concern kita akhir-akhir ini adalah masalah perumda PDAM. Ya. Kita telah melihat beberapa unit yang ada di Kabupaten Solok, unit Lembah Gumanti, Lembang Jaya, setidaknya ada 2 unit yang telah kita kunjungi. Memang ini memprihatinkan. Ya. Sebagaimana kita sampaikan tadi, sebuah kabupaten yang mempunyai sumber daya air yang luar biasa, ya, tapi mungkin selama ini tidak terkelola atau tidak mendapat prioritas dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, kondisinya memprihatinkan. Jadi ke depan Hafiz, memang ini yang menjadi concern kita. Kalau ini memang jadi sebuah masalah, kita terbiasa, profesi saya terbiasa Bang Hafiz menyelesaikan masalah itu kalau bisa dari akarnya. Iya. Ya. Kalau tidak ini akan terus berlanjut. Jadi kita mau melakukan pendekatan penyelesaian masalah di apapun bidangnya nanti di Kabupaten Solok ini itu dari akarnya. Jadi kita selesaikan penyebabnya, bukan gejalanya. Iya. Kalau di dunia medis kita kenal dengan pendekatan kausalis dan simptomatis. Iya. Nah, jadi kita mau cari tahu akar masalah dari perusahaan air minum kita. Ternyata setelah kita sering berdiskusi dengan Dirut PDAM, yang menjadi masalah dari PDAM kita ini adalah
itu masalah tata kelolanya. Ternyata PDAM kita ini banyak yang tidak profesional ada di situ. Dan jumlah pegawai kita itu telah membebani perusahaan, sehingga tidak efisien lagi. Saya pernah tanya pada Pak Dirut, mereka tidak punya SDM untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, belum lagi masalah kualitas air, ya kan? Tapi jumlahnya banyak. Nah, jadi setelah kita tanya kenapa jumlahnya banyak tidak sesuai dengan kebutuhan, ini mungkin yang perlu kita koreksi ke depan. Ada persoalan manajemen, ada persoalan personalia. Jangan-jangan ini banyak titipan yang di PDAM ini. Itu yang kita khawatirkan. Dan itu yang mesti kita selesaikan. Bicara PDAM ini akan panjang, tetapi kita kan sudah dapat narasi awal. Kemudian karena bermitra juga dengan Dinas Pertanian, konsep pertanian ini Kabupaten Solok ini seperti apa kira-kira? Kita ingin petani ke depan ini benar-benar bangga jadi petani. Bangga jadi petani tentu mereka harus sejahtera, ya kan? Kenapa sekarang terjadi krisis regenerasi petani? Karena anak-anak muda di kabupaten kita, bahkan mungkin di Indonesia, melihat orang tuanya, keluarganya, masyarakatnya yang di petani tidak sejahtera, sehingga mereka tidak mau jadi petani. Jadi ke depannya tantangan kita bersama, kita mau mengkampanyekan anak muda atau siapapun bangga jadi petani. Karena profesi inilah profesi yang sangat mulia, profesi untuk menyediakan pangan untuk masyarakat, menyediakan sayur-sayuran untuk masyarakat, dan lain-lain, gitu kan. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Petani kita itu harus cerdas. Mereka harus mengerti dengan skala usaha. Mereka harus mengerti dengan pemilihan komoditi yang pas. Mereka harus kita sediakan bibit unggul. Mereka juga nanti kita lakukan hilirisasi untuk produksi produk-produk tertentu. Nah, makna hilirisasi ini tolong agak dijabarkan ini, Dr. Dewan, biar ini publik lebih puas ini. Misalnya nih bawang, Bang Bis. Bawang merah ya. Bawang merah ya. Kemarin kita telah coba perjuangkan salah satu program untuk hilirisasi, misalnya untuk mengolah bawang merah jadi produk hilirisasi, salah satu yang sederhana bawang goreng. Saat produksi melimpah, misalnya harga murah, mereka bisa olah dan ini bisa disimpan. Di saat harga, dan ini kalau sudah diolah dalam bentuk bawang goreng, ini kan harganya sudah berbeda nih. Hampir boleh dikatakan standar harganya ya. Jadi itu salah satu manfaat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, tentu ujung-ujungnya adalah meningkatkan pendapatan petani kita. Baik, kami kira ini sudah sampai di ujung dan tentu ada harapan yang mau diberikan oleh Pak Dokter, baik harapan terhadap petani, baik harapan terhadap kepemimpinan yang mumpung masih baru, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Silakan disampaikan harapan dan ekspektasinya. Terima kasih di momen ulang tahun Kabupaten Solok ini yang ke-112 dengan tema Kabupaten Solok Bangkit, Petarung, dan Sejahtera. Saya memang meyakini dari awal pemimpin kita yang dipilih oleh masyarakat ini, yakin saya untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada, Bang Hafiz. Karena berdasarkan data yang kita lihat, banyak sekali tantangan yang mesti kita hadapi. Mulai dari IPM kita yang masih rendah, kemiskinan kita yang masih tinggi, angka UHC kita yang masih rendah, bahkan terendah di Sumatera Barat. Pendidikan. Rata-rata orang Kabupaten Solok sekarang ini sekolah baru 7,9 tahun. Lama itu harapan sekolah ya? Enggak, itu bukan harapan, itu kenyataannya. Angka data BPS-nya. Rata-rata lama sekolah. Berarti baru kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP rata-ratanya. Harapannya cuma 13 tahun, 13,5 tahun. Pengeluaran real per kapita kita baru 10.900.000, kalau kita bagi sekitar 900-an sebulan. Ini kan angka-angka atau indikator-indikator masyarakat kita baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur benar-benar menjadi tantangan bagi kita. Makanya Bang Hafiz, strategi kita yang mau kita sampaikan kepada pemerintah melalui penyusunan RPJMD yang kita bahas sekarang ini, kita ingin dalam melakukan perencanaan ini benar-benar berbasis data. Data yang akurat, data yang mutakhir, ya kan, by name by address,
sehingga perencanaan ini benar-benar tepat sasaran. Kita juga sampaikan, kita berharap nanti dalam pembahasan ke depan kita ingin RPJMD yang kita susun ini memang mengurai sampai ke akar-akar masalah. Sehingga apapun solusi yang mau kita tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini benar selesai. Kemudian ada beberapa hal juga yang kita telah sampaikan kemarin. Kita ingin untuk menyelesaikan masalah ini memang perlu mindset. Mindset itu berawal dari pendidikan. Kita ingin pendidikan Kabupaten Solok ke depan itu yaitu pendidikan yang berkarakter, pendidikan yang berorientasi kepada kompetensi dan mengerti atau sadar dengan literasi. Kita mau ke depannya masalah kesehatan kita diselesaikan juga dengan promotif dan preventif. Ya. Nah, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi ke depannya kita mau kesehatan masyarakat Kabupaten Solok itu dibangun dengan lebih baik mencegah daripada mengobati. Berarti intinya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan, promosi kesehatan mesti kita tingkatkan. Ya. Yang terakhir tentu masalah resolusi kita masalah PAD. Kita ingin PAD kita dengan segala potensi yang sudah di depan mata, tinggal hanya butuh lembaga yang mengelola pendapatan ini. Dan alhamdulillah kita telah miliki Bapemda. Kita ingin terjadi lompatan yang signifikan di PAD. Ini bukan alasan yang mengada-ngada, karena potensinya sudah depan mata. Ya. Kita ingin semua potensi yang mesti mendatangkan PAD melalui pajak, retribusi dan lain-lain benar-benar terdata dengan baik, lalu bisa dieksekusi atau ditarik oleh aparat kita. Sehingga terjadi peningkatan PAD kita, kalau kita berharap di angka 190 miliar di tahun 2025 ini. Ya, makasih Pak Dr. Hewan Basrizal yang kita kurang lebih 30 menit sudah melakukan diskusi panjang. Dalam sebuah buku, kita pernah baca buku Tan Malaka, namanya bukunya adalah Leiden is Leiden. Memimpin itu adalah menderita. Saya kira apa yang disampaikan oleh seorang Dr. Hewan yang hari ini berubah profesi menjadi seorang politisi dari Partai PKS, ini korelasinya tepat sekali. Karena apa yang disampaikan tadi ini adalah sebuah amanat besar bahwa memimpin itu adalah menderita. Tentu harus diperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang disampaikan tadi. Banyak hal yang sudah kita diskusikan mulai dari PDAM, pertanian. Kita berharap ini menjadi amunisi baru, menjadi sebuah stimulan bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi DPRD dengan pemerintah daerah. Kami yang mendiskusikan, Anda yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.